Akhirnya saya mencoba juga mobil sejuta umat yang dibilang paling susah disalip di Indonesia. Coba-coba menyalip Avanza, di depan bakal ketemu Avanza lagi, di depannya ketemu Avanza lagi, di depannya masih ada Avanza sejauh mata memandang. Itulah betapa lakunya mobil ini. Sejak pertama kali keluar tahun 2003, dia langsung memimpin pasar mobil di Indonesia. Bukan hanya di kelasnya, tapi dia mobil terlaris dari seluruh mobil yang ada di Indonesia, dan itu berlangsung bertahun-tahun. Sekarang saya akan mengomentari posisi duduknya yang tidak ergonomis. Di sini posisi duduknya seperti orang duduk, dan kalau Anda tangannya seperti ini, di mana memenuhi unsur safety driving, maka kakinya terlalu dekat. Jarak antara lutut ke dashboard itu sangat dekat dan tidak rileks duduknya. Tapi kalau saya mundurkan, ketika kakinya pas, maka tangannya akan sangat lurus. Jadi untuk menyetir dengan aman mobil ini, saya harus kembalikan ke posisi yang ideal untuk tangan walaupun tidak ideal untuk kaki. Sekarang sudah 2 generasi, itu sebenarnya bisa dibilang sebenarnya itu 1 generasi karena arsitekturnya sama persis, teknologi mesinnya juga sama persis, di dalamnya juga menganut basis yang serupa. Anda tentu bertanya kenapa sampai mobil itu harus dengan basis yang sama, mesin yang sama sampai 2 generasi. Jawabannya adalah efisiensi, karena semakin banyak mobil yang diproduksi dengan satu basis, maka cost atau biaya per unitnya akan makin rendah. Dan itu akan membawa dampak salah satu dari 2 kemungkinan. Harga mobilnya menurun atau keuntungan dari penjualnya yang lebih untung. Sekarang kita lihat harga jualnya. Avanza Veloz itu sekarang yang tipe otomatis dijual di 226 juta rupiah pada saat kami mengetes di bulan Oktober 2015. Artinya dia juga bukan yang paling murah di kelasnya. Dia bahkan lebih mahal sedikit dibandingkan Honda Mobilio RS dan cukup jauh lebih mahal dibandingkan Suzuki R3 tipe teratas sekalipun. Artinya mobil ini walaupun sudah dari 2003 sampai sekarang menggunakan basis yang sama, ternyata harganya juga tidak murah-murah amat. Memang ada beberapa hal modern yang Anda dapatkan di Veloz ini. Misalnya sistem multimedianya yang sudah touchscreen, walaupun masih kelihatan seperti aftermarket, dia tidak terintegrasi seperti R3 misalnya. Lantas sistem multimedia ini juga memiliki sambungan Bluetooth untuk telepon dan musik. Satu sentuhan lagi supaya Avanza terasa lebih Eropa menurut Toyota adalah penggunaan triple turn signal lamp. Artinya sen yang ketika Anda hanya mengaktifkan setengah, dia akan berkedip 3 kali, yang itu bagus untuk berpindah jalur. Sisanya tidak ada yang modern di mobil ini. MID-nya juga menggunakan huruf dan angka seperti kalkulator zaman dulu. Lantas AC-nya hanya ada 3 tuas. Yang satu adalah untuk supaya pengaturan speed dari AC. Kemudian yang di kanan adalah pengaturan suhu. Tidak ada pemanas, hanya dingin atau kurang dingin. Dan ventilasi otomatis juga jarang Anda buka, pasti ditutup terus. Untuk mengatur hembusan AC ke kaki atau ke muka atau ke depan untuk defrost juga tidak ada di mobil ini. Kalau Anda orang yang suka gadget, suka utak-atik, maka mobil ini bisa dibilang cukup membosankan. Ya, karena memang basic apa yang ada di dalam mobil ini. Tapi satu hal yang sangat positif dari Avanza adalah keheningannya. Toyota mengklaim bahwa mereka memperbaiki keheningan di Avanza dan Veloz terbaru ini dengan menambahkan material peredam suara, dan efeknya sangat terasa. Kami berani bilang, adalah mobil yang paling hening di kelasnya.
bukan hanya peredaman dari ban, tapi peredaman dari mesin dan suara dari luar juga itu sangat baik. Bahkan walaupun sekarang ini saya berada di kemacetan dan banyak mobil di sekitar, saya bisa ngomong dengan pelan-pelan dan Anda tetap bisa mendengar dengan jelas suara saya. Begitulah bagusnya peredaman dari Avanza ini. Hal positif yang lainnya adalah perubahan keempukan suspensi yang dilakukan oleh Toyota. Toyota mengklaim mobil ini lebih empuk dari sebelumnya dan itu benar. Dia terasa lebih lembut, dia terasa lebih empuk, tapi kami rasa bukan yang terempuk di kelasnya. Karena Suzuki R3 atau Honda Mobilio memiliki suspensi yang masih lebih empuk dari Avanza terbaru ini. Dan karena suspensinya lebih empuk, itu membawa dampak pada kelimbungan mobil. Kalau kita berjalan 80 sampai 100 di tol dan tiba-tiba harus bermanuver menghindari sesuatu, mobil akan terasa sangat limbung sampai terasa seperti mau terbalik. Kami sangat sarankan ke Anda, kalau Anda suka ngebut dengan Avanza, menyetirlah dengan halus, karena gerakan setir yang mendadak di mobil ini akan membuat mobil sangat limbung dan berpotensi untuk kehilangan kendali bahkan sampai terbalik. Namun tentu saja itu tidak perlu menjadi kekhawatiran bila Anda adalah seorang pengemudi yang normal dan berkendara secara santai. Apalagi bila Anda berkendara secara eco-driving, maka mesin dual VVT-i di mobil ini memberikan konsumsi bahan bakar yang cukup baik. Di dalam kota, hasil pengetesan kami menunjukkan mobil ini mencatat hampir 12 km per liter, sedangkan di rute tol bisa melebihi 16 km per liter. Itu artinya perbaikan yang cukup signifikan dari generasi mesin sebelumnya yang mencatat angka 10-an kilometer per liter di dalam kota. Sedangkan untuk akselerasinya seperti bisa diduga, untuk versi 1500 ini tidak ada perubahan yang signifikan. Dia tetap sama 0-100 km per jam ditempuh oleh mobil ini dalam tempo 12 detikan. Saat ini kami sedang berada di kemacetan dan beruntung juga karena mobil ini dilengkapi dengan transmisi otomatis mobil tesnya. Transmisi otomatis ini tergolong sangat konvensional, 4 speed, tidak ada mode apapun, mode sport tidak ada, mode eco juga tidak ada, hanya basic transmisi otomatis biasa. Bahkan beberapa reviewer itu bilang bahwa transmisi yang dipakai oleh Avanza ini ada transmisi otomatis yang bodoh. Ya nggak bodoh-bodoh amat sih, karena dia tetap lebih pintar dari manual. Dia bisa pindah gigi sendiri, nggak perlu diinjekin koplingnya, nggak perlu dipindahin tuasnya, dia bisa pindah sendiri. Jadi walaupun dia nggak pinter-pinter amat, tapi tetap membantu pada saat di kemacetan. Dan cukup worth untuk Anda membeli varian transmisi otomatis ini kalau Anda tinggal di kota besar, karena dia juga halus di kemacetan, perpindahan giginya juga halus, dan dia tetap terasa lebih sigap dibandingkan Honda Mobilio yang memakai CVT, terutama di tarikan bawahnya. Kemudian di kelasnya memang tidak ada yang menggunakan transmisi otomatis canggih. R3 juga hanya 4 speed, mungkin pengecualian di spin yang mencapai 6 speed gearboxnya. Sambil macet-macet begini, saya merenung ya. Kenapa masyarakat Indonesia sangat menyukai mobil ini? Karena Toyota dan Daihatsu sebagai kolaborasi yang membuat mobil ini bilang memang mereka membuat mobil yang disesuaikan dengan kemauan orang Indonesia. Karena mobil ini diekspor juga ke beberapa negara, ke Afrika Selatan, kemudian ke Malaysia contohnya, tapi tidak pernah terjual sehebat di sini. Apakah selera masyarakat kita berbeda? Apakah pemahaman masyarakat kita akan mobil yang bagus dan jelek itu berbeda? Karena pada dasarnya sebetulnya ada perbedaan pasar Indonesia, tapi kami rasa alasan utama kenapa mobil ini paling laku di kelasnya itu adalah karena Toyota berhasil menciptakan lingkaran setan. Lingkaran setan yang saya maksud di sini adalah harga jual kembali, resale value.
Resale value itu akan sangat baik ketika mobil itu semakin populer. Dan semakin mobil itu populer, maka resale value makin baik. Semakin resale value makin baik, mobil itu akan semakin populer. Dan sejak pertama kali keluar, mobil ini langsung sudah bisa menciptakan lingkaran itu. Karena mobil ini mereknya Toyota, dan pada saat diperkenalkan itu dia disebut sebagai adik dari Toyota Kijang, yang mana Toyota Kijang juga adalah mobil yang terlaris pada saat itu. Jadi disitulah keberhasilannya kenapa mobil ini sampai ke mencatat penjualan yang terbaik selama bertahun-tahun. Kalau jujur, kalau menurut kami bukan karena kualitas dari mobilnya sendiri, tapi karena orang menjadi aman rasanya membeli mobil ini. Toh mobil ini juga bukan yang kualitasnya buruk, dia juga cukup solid kualitasnya, walaupun memang kalah modern dibandingkan rivalnya. Tapi yang penting kalau orang beli mobil ini, pada saat dia menjual lagi, maka dia tidak akan kehilangan uang sebanyak kalau membeli rivalnya. Itu kenapa Avanza dan Xenia laris di Indonesia. Jadi untuk melihat apakah mobil ini tepat buat Anda, saya pun tiba kepada konklusinya. Jadi bagaimana kesimpulan kami tentang Avanza dan Veloz terbaru ini? Apakah lebih bagus dari sebelumnya? Iya, secara signifikan dia lebih bagus di masalah penampilan, kemudian kenyamanan dan keheningannya juga lebih baik, begitu juga dengan konsumsi bahan bakarnya. Selain itu, kepraktisan serta akomodasi kabinnya juga dia cukup baik dibandingkan rival-rival di kelasnya. Tapi apakah mobil ini sudah bisa menggoda petrolhead yang memang pecinta otomotif seperti saya dan Anda? Belum. Bahkan fakta bahwa selama 12 tahun mobil ini menggunakan arsitektur yang sama, itu cukup mengganggu untuk orang pecinta otomotif yang menginginkan pabrikan mobil untuk selalu berinovasi. Apalagi Toyota yang motonya adalah moving forward. Tapi apakah mobil ini akan laku di pasaran? Ya, selama Toyota bisa menjaga lingkaran konsumen tadi dan bisa menjaga reputasinya dan resale value-nya terjaga, maka orang akan tetap membeli mobil ini dan akan menjaga reputasi Avanza sebagai mobil yang paling sulit disalip di jalan di Indonesia. Jadi begitulah kesimpulan kami tentang Avanza dan Veloz terbaru ini. Jangan lupa klik like bila Anda menyukai video ini dan tuliskan komen di bawah supaya kami ke depannya bisa lebih baik. Anda juga bisa melihat keterangan lebih detail tentang mobil ini, reviewnya di tabloid Carmoto dan majalah Car Review. Juga bisa sambangi ke website kami di www.autodriver.com. Anda juga bisa melihat berita yang menarik dan paling aktual dari dunia otomotif di seluruh dunia di website kami. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di review kami selanjutnya.